Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilmia dan teman saya Siti Nurhalisa dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami tentang standar isi sekolah menengah. Baik, langsung saja. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya Siti Nurhalisa dan dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pertama mengenai standar isi sekolah menengah. Jadi sebelum kita ke inti materi selanjutnya, kita harus tahu dulu mengenai pengertian standar isi. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ditetapkan bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Nah, di sini kami akan membahas 3 poin standar isi sebagaimana dimaksud oleh peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang secara keseluruhan mencakup 1. Kerangka dasar struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum dan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua adalah beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga adalah kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Jadi saya akan menjelaskan materi poin pertama mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum. Yang pertama, kerangka dasar. Kerangka dasar kurikulum. 1. Kelompok mata pelajaran. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang sekolah menengah terdiri atas A. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Bagian B. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Bagian C, kelompok mata pelajaran ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Bagian D, kelompok mata pelajaran estetika. Dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individu sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Dan yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat bagi peserta didik. Selanjutnya, materi mengenai struktur kurikulum, yaitu struktur kurikulum SMA dan MA, meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12.
Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan yang terdiri atas 4 program, yaitu program IPA, IPS, program bahasa, program keagamaan khusus untuk MA. Yang pertama adalah kurikulum SMA atau MA kelas 10. Kurikulum SMA atau MA kelas 10 terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri seperti yang tertera pada tabel tabel 4. Yang kedua adalah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang ketiga, alokasi waktu 1 jam pembelajaran dalam 45 menit. Yang keempat, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Oke, selanjutnya yaitu struktur kurikulum SMA MA kelas 11 dan 12. Yang pertama adalah kurikulum SMA MA kelas 11 dan 12 program IPA, IPS, bahasa dan program keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Dan kami hanya memberikan 2 contoh pada tabel 5 dan 6 struktur kurikulum SMA atau MA kelas 11 dan 12 program IPA dan IPS. Yang kedua, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang ketiga, alokasi waktu jam pembelajaran adalah 45 menit. Dan yang keempat adalah minggu efektif dalam 1 tahun atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Baik, selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu beban belajar. Beban belajar untuk satuan pendidikan sekolah menengah program pendidikan terdiri dari sistem paket dan sistem kredit semester. Pemilihan sistem ini disesuaikan dengan jenjang dan kategori standar pendidikan yang bersangkutan. Satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester. Satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester. Beban belajar ini sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Satuan jam pelajaran merupakan beban belajar bagi tiap mata pelajaran pada sistem paket. Beban belajar ini diwujudkan dalam bentuk satuan waktu melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Untuk kegiatan tatap muka, setiap jam pembelajaran pada tiap jenjang berbeda. Adapun penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bertujuan untuk mendalami materi yang telah dirancang pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Selain mengenai sistem paket, juga diuraikan mengenai sistem kredit semester, yakni sistem penyelenggaraan program pendidik yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester atau disingkat dengan SKS. Beban belajar 1 SKS meliputi 1 jam pembelajaran tatap muka, 1 jam penugasan terstruktur, dan 1 jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran
yang mencakup permulaan dalam pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Sebagaimana yang tercantum dalam dari standar isi bahwa kalender pendidikan berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kalender pendidikan dibuat berdasarkan belajar siswa atau kegiatan tatap muka pada masing-masing jenjang pendidikan. Adapun alokasi kalender pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan waktu libur. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena di sini kami masih belajar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.